Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat tani dan kebun dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul data milisani ya qoli ama badu. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam, dan mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat sampai yaumil akhir dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rizki yang berkah. Para sahabat tani dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya masih berbagi ya kepada para sobat tani dimanapun berada, dan mudah-mudahan juga video ini bermanfaat dan menginspirasi para sahabat ya. Saya membuat suatu alat pertanian konvensional karena kebutuhannya untuk pertanian dan perkebunan para sobat dan sahabat ya. Nah, kenapa saya lebih cenderung membuat alat pertanian konvensional atau manual ya. Nah, para sobat tani ya, kalau berbicara dengan teknologi, kalau berbicara masalah uang ya, tentu orang lebih hebat, yang berduit lebih kuat, bisa beli aturan ya. Pasti saya kalah 100% setluck gitu kan. Tapi setidaknya kita seorang petani itu harus bisa mandiri, sehingga tidak ketergantungan pada produk orang lain gitu kan. Sebab kalau manusia sudah ketergantungan pada produk orang lain, sudah membeli produk orang lain, makanya saya di sini sarankan tidak membeli, membuat, sehingga bisa menghasilkan produk sendiri gitu kan ya. Ya, artinya apa? Kalau kita bertani ya harus continue, harus konsisten gitu kan ya. Kemudian juga saya buat alat-alat ini ya ingin berbagi pengalaman gitu kan ya. Kesulitan saya mungkin sama dengan kesulitan di luar gitu kan ya. Masalah eh, komentar dari para subscriber saya terima, saya baca ya. Kalau yang sifatnya membangun ya syukur alhamdulillah, tapi kalau yang sifatnya kurang baik, tidak menggunakan etika ya koreksi buat saya, kenapa saya harus marah gitu kan ya. Toh orang itu banyak ya, 1000 kepala manusia, 1000 keinginan ya, 1000 harapan. Jadi jangan memandang rendah setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menghargai. Kalau Anda menghina saya berarti Anda menghina kepada Sang Pencipta gitu kan. Ceritanya gitu para sobat dan sahabat ya. Nah, kalau kita berbicara masalah teknologi, jelas kita kalah 100% pertanian konvensional itu dengan mereka yang memiliki kebijakan, memiliki aturan, bisa beli aturan ya, sehingga produknya dipaksakan harus dijual gitu kan, dan harus beli itu ya para sobat ya. Nah, saya berharap para petani itu punya rasa percaya diri, rasa memiliki rasa kemampuan dan memiliki kompetensi ya. Kalau berbicara mesin, bukan saya nggak bisa, sistem hidrolik siapkan aja, tapi kan percuma saja ya dengan alat-alat sistem hidrolik, sistem mengangkat tanah, kerukan, itu harus ada mesin, harus ada motor ya, tuh harus ada kompresor, pembangkitnya, kemudian ada tabung kompresor ya. Tuh kalau pakai pneumatik kan jelas harus ada tekanan pressure angin gitu kan. Nah, saya ini kan membantu untuk para sahabat untuk menjangkau petani-petani yang minim biaya gitu kan. Tapi bagaimana minim biaya supaya bisa menghasilkan ya, bisa buat sendiri, kemudian tanamannya menjadi subur, karena mengolah tanah itu tidak mudah ya, butuh waktu, apalagi yang sudah terkontaminasi dengan kimia gitu kan ya. Setidaknya kita menyelamatkan ya
keturunan-keturunan kita jangan sampai terpapar gitu kan ya dengan unsur-unsur kimia gitu kan. Kemudian ya apa yang kita makan sehat ya para sahabat ya, karena saya sekarang sudah menuju ke hulu tempat eh, penampungan air nanti fermentasi untuk hidroponik di sini nih ya para sahabat ya. Nah, hidroponiknya itu udah siap panen ya para sobat ya. Tuh pertumbuhannya ya. Tuh. Jadi tanpa bermodal ya, tanpa bermodal tapi bagaimana berpikir eh, kita mendapatkan suatu penghasilan gitu kan. Penghasilan harian itu cukup penting para sobat dan sahabat ya. Nah, itu diantaranya gitu kan ya. Karena saya berpikir kan kalau mata itu punya keterbatasan memandang jauh-jauh nggak kelihatan. Begitu juga pendengaran ya, jauh-jauh nggak terdengar gitu kan. Tapi pikiran itu nggak punya batas. Kalau pikiran otak kita sering kita gunakan atau pakai ya. Nah, alat yang akan saya perkenalkan yang saya buat ya, saya hanya buat butuh waktu 1 jam konsep saya, karena ketika tujuannya seperti itu saya langsung cari material langsung kerjakan selesai gitu kan ya, karena kita udah terbiasa di publikasi. Kemudian saya adopsi membantu para sahabat dan kebutuhannya ya, karena saya berkeinginan ya para petani kecil itu bisa maju jauh lebih baik taraf kehidupannya gitu kan ya, karena saya merasakan sekali gitu petani konvensional, maaf saya mengikuti jejak almarhum ya, itu capek kotor gitu kan. Nah, sehingga saya terinspirasi ya para sahabat itu jangan terlalu memporsir tenaga kemudian hasilnya nggak ada gitu kan ya. Dan mudah-mudahan uh, ini bermanfaat ya para sahabat. Saya masih berpikir bagaimana caranya untuk mengangkat tanah ya, karena kita membuat parit ya. Nah, saya buat ini adalah scoop keruk ya. Nah, berbahan dari logam ya. Nah, ini para sobat ya, kalau mau lihat ya, nah bentuknya seperti ini pelat di 3 mili ya, pelat 3 mili, ini panjang 15 ya. Kemudian nggak saya tekuk ya, karena prosesnya berat. Saya potong, saya las. Nah, las ini ya, full bagian dalam, bagian luar, kemudian punya kemiringan sudut 35 derajat ya. Jadi maksudnya bisa menancap kemudian menyodok tanah, kemudian mencungkil, kemudian mengangkat ya. Kalau ini ya untuk posisi kalau yang keras ya kita perlu pijakan tenaga dari kaki ya. Kalau kita mengandalkan tenaga dari tangan saja berat karena tidak dibagi ya, momen tenaga dari tangan kemudian momen tenaga dari kaki. Nah, kalau mau buat seperti ini pandangan sampingnya ya. Kalau membaca gambar ini pandangan sampingnya, ini kalau dari atas ini pandangan atasnya ya, gitu kan. Nah, kemudian pandangan bawahnya ya. Nih saya jadi ngajarin gambar ya, untuk baca gambar proyeksi Amerika Eropa ya. Nah, ini ya maaf ya bukan saya mengajarin gitu kan ya. Nah, nanti ini di las ya, yang ini sekitar 5 cm ya gitu kan ya, sehingga momen kekuatan ada di sini. Kemudian ini pipahnya dibelah ya sehingga masuk, karena lasnya full bagian atas ya, bagian atas kemudian juga bagian bawahnya ya. Ini ya, kemudian ini enggak saya paku di dipasak seperti ini, bisa disesuaikan dengan kebutuhan tangkainya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau bermanfaat jangan lupa subscribe, share, bagikan pada sahabat dan teman-teman saudara sehingga bisa membantu
solusi di dalam mengolah tanah, karena mengolah tanah menjadi subur itu butuh waktu ya, apalagi yang sudah terpapar terkontaminasi dengan zat-zat kimia aktif lainnya para sobat ya. Nah kemudian ini biasa ditajamkan pakai gerinda ya para sobat ya. Ini gerindanya pakai resibon yang kasar ya, sehingga cepat ya. Nah ini, nah bunyinya seperti ini. Nah tajam seperti ini, seperti ini. Baik para sobat dan sahabat, kita praktek saja. Kita masih mengeruk tanah, membuat pengairan sistem irigasi hidroponik secara terstruktur di kolam ya. Nah kita akan angkat tanah ini ya dengan alat ini ya. Kita ini dulu kameranya kita arahkan ya. Oke, nah lihat kan, lihat ya. Nah caranya seperti apa? Nah jadi caranya para sobat, nah posisinya begini, sodok, dorong, keruk ya, tinggal angkat tuh ya, tinggal kita lemparkan ke mana ya tuh. Jadi sangat mudah sekali ya tuh. Tuh. Jadi bisa kena sudut yang ujung sana. Jadi enggak membutuhkan tenaga ya para sobat ya. Tuh. Jadi cara kerjanya kalau beko ke sini ya, tapi ini kebalikannya. Turun, nyodok, angkat, lempar. Tuh. Ya. Tuh, untuk pinggirannya seperti ini. Kemudian pasti setiap orang mencari pekerjaan yang mudah dan ringan ya para sobat dan sahabat dimanapun berada. Tuh ya, seperti ini. Nah sehingga hasilnya bisa dilihat tuh ya, sampai ke sudutnya kena rata ya. Tuh seperti ini tuh, hasil angkatannya seperti ini ya. Jadi para sobat dan sahabat ya, saya tidak jual, saya hanya membuatkan saja. Dan silahkan para sobat dan sahabat bisa ke bengkel terdekat, sehingga bagi-bagi rezeki ya. Tukang bengkel bisa mendapat upah karena pembuatan alat tersebut. Kemudian sahabat dapat manfaat setelah lihat video-video dari saya. Dan yang baru gabung jangan lupa subscribe, share, bagikan di IG atau di Facebook para sahabat. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu memberikan solusi kemudahan para sahabat. Mungkin itu saja para sobat dan sahabat yang saya bisa berikan dalam kesempatan ini. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, karena sehat itu modal yang paling utama ya yang diberikan ya, sehingga para sahabat berkecukupan dengan kesehatan dan tenaga yang dimiliki ya, sehingga menghasilkan beli ini cukup, beli apapun cukup. Oke
Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di para sahabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.